Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Selamat pagi siswa-siswi SMP dimanapun Anda berada. Mari kita belajar IPS menyenangkan, yaitu IPS kelas 7 semester 2. Bersama Imade Swirka di JAR Channel. Semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Video kali ini kita akan belajar tentang pelaku ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat: 1. Menjelaskan kegiatan produksi, menjelaskan kegiatan distribusi, menjelaskan kegiatan konsumsi. Nah, di sini ada 3 gambar, yaitu kegiatan produksi di home industry, pedagang sayur keliling, dan anak main AP. Gambar di atas menunjukkan kegiatan ekonomi. Manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita bahas satu persatu, yaitu kegiatan produksi. Nah, di sini ada gambar seorang petani sedang mengolah lahan pertanian. Kemudian di sini industri garment sedang membuat pakaian. Nah, apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Pengertian produksi bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian lain yang lebih luas. Contohnya, pengertian produksi yang lain yaitu pabrik tekstil sedang setiap hari mampu menghasilkan kain. Produk yang dihasilkan pabrik tekstil itu sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Bagi industri garment, mengolah kain dibuat menjadi baju. Nah, kegunaan kain itu akan bertambah kalau dibuat menjadi baju. Jadi, dapat disimpulkan pengertian produksi bukan hanya menghasilkan saja, tetapi lebih luas lagi dapat menambah nilai guna suatu barang. Pengertian produksi yang lebih luas yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari yang pertama, nilai guna bentuk, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contoh perubahan tersebut antara lain, kacang kedelai akan memiliki nilai guna. Nilai guna lebih tinggi apabila dirubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. Perubahan nilai guna tersebut akan mempengaruhi harga dan manfaat barang tersebut. Harga dan manfaat dari tahu atau tempe lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai. B. Nilai guna tempat. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Nah, ini gambarnya. Nilai guna waktu. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jaket digunakan pada saat kita kedinginan. Payung kita gunakan pada saat hujan atau panas. Nilai guna barang tersebut akan bertambah kalau kita menggunakan
pada saat kita membutuhkan. Berikutnya, nilai guna kepemilikan. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah ke pemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Nilai guna barang bukan hanya ditentukan oleh kepemilikan saja, akan tetapi dapat juga dilihat dari siapa yang memiliki. Misalnya, seorang pemilik restoran akan lebih baik apabila memiliki juru masak yang terkenal. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu 3W. What, how, what. Barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Ini berhubungan dengan tujuan dari produksi itu. Tujuan produksi untuk menghasilkan barang produksi atau barang konsumsi. How? Bagaimana memilih faktor-faktor produksi? Untuk memproduksi barang harus dipikirkan oleh seorang produsen, karena ini menyangkut tenaga kerja, modal, dan bahan baku dengan tujuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dan harga jual murah. Whom? Kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan? Permasalahan yang ditimbulkan bukan sekadar bisa menghasilkan barang, akan tetapi barang dihasilkan harus diterima oleh masyarakat. Untuk itu, seorang pengusaha perlu mengadakan promosi agar barang hasil produksi dikenal dan disukai oleh masyarakat. Produsen menghasilkan barang dengan tujuan antara lain: yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen; yang kedua, memperoleh keuntungan; dan yang ketiga, menjaga kontinuitas barang atau jasa. Produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4 faktor produksi, yaitu faktor alam, tenaga kerja, faktor modal, dan kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli, karena dengan 2 faktor tersebut, manusia sudah dapat menghasilkan barang. Sedangkan faktor modal dan kewirausahaan disebut faktor produksi turunan, karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. Nah, mari kita bahas satu persatu dari faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Misalnya, tanah sebagai sumber daya alam dan manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha, dan sebagainya. Yang kedua, hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Yang ketiga, barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Yang keempat, air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. B. Faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Nah, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, contohnya dokter, guru, dan konsultan. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih seperti
montir, sopir, dan penjahit. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan, seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Yang ke-C, faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Contoh modal: gedung, mesin, bahan mentah atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. D, yaitu faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor-faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Kita masuk ke kedua, yaitu kegiatan distribusi. Hasil produksi akan sampai konsumen dengan kegiatan yang disebut distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Nah, tujuan distribusi yaitu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. B, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. C, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. D, agar kontinuitas produksi terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada 3 cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen, yaitu distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. C, distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Nah, ini orang sedang makan di restoran. Konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur, contohnya antara lain buku pelajaran, tas, baju, seragam, sepeda, mobil. Sedangkan barang yang digunakan langsung habis, contohnya makanan dan minuman. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh setiap rumah tangga berbeda-beda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Nah, kita bahas satu persatu. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Nah, keluarga itu terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik. Nah, itu adalah anggota keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Contoh,
Kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian, sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, ataupun telepon. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. B. Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi, akan tetapi juga menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan modal dalam proses produksi. C. Kegiatan ekonomi negara. Pada dasarnya sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga keluarga dan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sebagai akhir, kalian harus kerjakan evaluasi, kemudian dikumpul kepada guru mata pelajaran. Yang pertama, jelaskan pengertian produksi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan perbedaan nilai guna suatu barang. 3. Sebutkan dan jelaskan secara singkat faktor-faktor produksi. Yang keempat, jelaskan pengertian distribusi dan tujuan distribusi. Yang kelima, jelaskan pengertian